harus ada ilmu. Dua sekarang harus apa? Ikhlas. Biasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di kitab Sulam Taufik itu ayyaqsida bihallah wahdah. Harus betul-betul karena Allah. Ikhlas karena Allah. Jadi orang ikhlas itu harus ada. Bahkan di dalam hikmahnya Sayyidina Athaillah itu beliau mengatakan bahwasanya al-a'malu suwarun qa'imatun wal arwahu wujudu sihiril ikhlasi fiha. Jadi amal itu masih ibarat tengkorak kerongkongan. Ikhlas itu adalah ruhnya. Jadi kalau ada jasad tidak ada ruhnya, mati. Maka ikhlas itulah yang menghidupkan jasad itu. Makanya orang itu harus ada ikhlas. Lah untuk membangun pemahaman yang supaya kita lebih mengetahui, itu ulama itu membagi ikhlas. Ulama itu membagi ikhlas. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Syarah Hikam Iqadul Himam. Beliau itu membagi ikhlas 3 supaya kita lebih memudahkan pemahamannya ikhlas itu. Ikhlasul awam, ikhlasul khawas, ikhlasul khawasil khawas. Jadi gitu. Ikhlasul awam itu ikhlasnya orang awam. Ini sudah dikatakan ikhlas, tapi ikhlasnya level dasar. Ikhlasnya level dasar. Bagaimana? Kenapa sampean kok rajin puasa sunnah, puasa rojab, sampean rajin sholat sunnah? Ya saya kepengen dapat surga, saya kepengen terhindar dari api neraka. Wah saya panas di api neraka, bagaimana? Nggak kuat saya. Sampean kok tiba-tiba rajin sholat duha? Saya kebetulan punya utang, kepengen bayar utang. Itu apakah ikhlas? Ikhlas. Sampean kok rajin baca waqiah? Itu ikhlas apa tidak? Ikhlas, karena dia mengharapnya sudah kepada Allah, tidak kepada manusia. Itu sudah ikhlas. Tapi ikhlasnya level awam, dasar. Ya biarkan, tidak apa-apa. Ya namanya orang nganu kan harus ada pancingannya seperti itu. Kalau tidak ada pancingannya malah tidak mau ibadah orang. Iya kan? Tidak apa-apa, teruskan saja. Itu sudah kategori ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau sudah baca waqiah atau baca Quran rajin. Kenapa? Karena ada mertua. Wah, tiba-tiba jamaah rajin. Kok enggak tahu jamaah, tiba-tiba sedekah rajin. Ternyata mau nyalek. Wah, ini Rudi. Tiba-tiba rajin. Nah, ini sudah ada tendensi manusia. Sudah karena kepengen mendapatkan apresiasi pujian manusia, itu sudah tidak ikhlas. Yang ikhlas itu seperti itu tadi, ikhlas. Tapi ikhlasnya dasar. Yang kedua, ikhlasul khawas. Ikhlasul khawas itu ikhlasnya khusus bahasanya. Ikhlasnya khusus. Ikhlasnya khusus itu gambarannya seperti ini. Seperti orang tua ke anak. Alah, jenengan kan sudah punya anak. Coba saya tanya ini. Kalau ada anaknya jam 12 malam ya, atau jam 1 malam tiba-tiba nangis, tiba-tiba itu ekspresi orang tuanya gelo apa? Iya senang, malah bahagia. Langsung bangun. Iya, langsung bangun. Tidak keberatan ya? Tidak keberatan sama sekali. Itu ada ndak angan-angan? Nanti saya berbuat baik dengan anak seperti ini supaya nanti anak saya kalau saya tua itu supaya baik sama saya. Kalau anak saya sukses supaya ingat sama saya. Awam ada ndak? Ndak seperti itu kan? Pokoknya ikhlas karena ini anak saya. Saya cinta betul kepada anak saya. Itu seperti itu. Jadi orang tua itu berkontribusi betul kepada anak, baik betul kepada anak itu bukan karena nanti supaya saya ketika tua dibalas anak saya, enggak, tapi karena memang ini anak saya buah hati saya. Jadi kedua itu seperti itu. Sampean kenapa ibadah puasa rajin? Kenapa ibadah sunnah sedekah rajin? Enggak mikir supaya dapat surga, supaya terhindar dari, enggak mikir seperti itu. Karena saya cinta kepada Allah. Itu seperti itu, ikhlas karena saya cinta. Tidak ada tendensi lain seperti itu karena saya cinta kepada Allah. Itu. Baik, terima kasih Gus, penjelasannya begitu sangat luar biasa. Pemirsa NTV akan kembali lagi di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di acara Kolbun Salim, tentunya masih dengan Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi ini tadi ada yang masih belum selesai pembahasannya di ikhlas yang tingkatan nomor kedua dan nomor ketiga. Silakan. Ikhlasul khawas itu tadi saya kira sudah terpahami. Dan ikhlasul khawasil khawas, khususnya khusus itu ikhlasnya seperti itu dia sudah tidak memandang lagi itu adalah amal perbuatannya. Sudah, saya amal ini ya karena taufiknya Allah, karena hidayahnya Allah, karena petunjuknya Allah, karena fasilitas dari Allah. Jadi sudah tidak memandang. Jadi harapan dia itu ayul Allah, harapan dia hanya bertemu dengan Allah. Jadi harapan dia itu sudah kepengen nanti itu di akhirat itu bertemu dengan Allah. Gambarannya gini, sepasang kekasih itu dia tidak peduli nanti dimasukkan kemana di akhirat, entah dimasukkan kemana, yang penting saya bersama kekasih saya. Seperti pengantin baru itu, dimanapun tempatnya, di kamar sejelek apapun, yang terpenting saya adalah bersama kekasih saya. Percuma kalau kamarnya bagus, kamarnya wangi, tapi tidak bersama kekasihnya. Jadi bersama yang dia tuju itu adalah bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Itu sudah nanti di akhirat itu. Harapannya amalnya ikhlasul khawas, tidak ada tendensi-tendensi lain. Jadi nikmat saja dia melakukan amalnya itu. Ya, berarti Ustadz, kira-kira untuk tingkatan ini ada nggak Ustadz contohnya ulama ataupun ya ulama wali itu kebanyakan seperti itu, sudah mencapai makom level ini. Wali-walinya Allah itu sudah kebanyakan ikhlas itu kata